Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Tuan Misteri. Kita ketemu lagi bersama Abah dan tim. Di malam ini Kang Abah tidak melakukan penelusuran maupun secara mediasi, dan Abah mengubah secara obrolan ya atau cerita, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sebelumnya Abah melangkah dan Abah akan ceritakan nih apa Kang Atep yang ditanyakan itu. Ya Abah, saya penasaran sama suatu tempat gitu Bah, jalan gitu, jalan. Oh, di titik ini banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas gitu Bah. Dan itu sahabat, Abah akan coba untuk menceritakan ya yang mau yang Kang Atep barusan ditanyakan ya. Daerah mana itu Kang Atep? Daerah ya, kalau dari sini kan lumayan deket itu. Daerahnya daerah Raja Mandala, perbatasan Bandung Cianjur itu Bah. Penuh Barat mungkin ya. Sebelum dan itu sahabat, yang Abah akan coba untuk menceritakan seperti biasanya. Sebelumnya Abah, dikarenakan ini Abah perlu kepribadian Abah, ibaratnya insting Abah itu harus betul-betul kata. Iya Bah. Dan sebelumnya Abah bercerita dan mendeteksi apa yang terjadi di Raja Mandala ini, kenapa banyak kejadian-kejadian kecelakaan mungkin itu ya. Dan Abah jangan lupa untuk sahabat semua, Abah selalu mengatakan mudah-mudahan untuk sahabat diberikanlah berikannya di jalan positif, dijauhkanlah dari mara bahayanya maupun dari keluarga, anaknya semua. Mudah-mudahan ucapan Abah ini menjadi fakta dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya sahabat, Abah akan coba untuk mendeteksi ya atau menggali cerita mistis yang berada di mana tadi itu? Raja Mandala ya. Coba ngatep uraikan posisinya ini, kejadiannya itu bagaimana kalau mendengar di sebagian kalangan masyarakat. Apakah ngatep pernah melihat kejadian waktu itu di situ atau bagaimana coba? Jadi gini ya Bah, saya pernah melihat juga waktu itu 2 kali kejadian Bah. Dan rata-rata di titik itu meninggal semua gitu Bah. Kejadiannya ya? Kejadian ya, kecelakaan lalu lintas itu. Saya janggalnya gini Bah, ya kan kecelakaan lalu lintas di mana aja bisa terjadi gitu kan Bah. Jadi kok di titik ini aneh gitu Bah. Sering sekali, apalagi kalau akhir tahun gitu Bah. Sering sekali. Pas kemarin juga ada ya tabrakan beruntun gitu Bos. Bus itu sama ya motor gitu. Ya itu kalau itu Kang Atep begini ya dari Abah, kalau masalah kecelakaan di jalan raya, kemungkinan kembali ke diri kita pribadi. Yalah kalau namanya di kendaraan, kefokusan dan ya insting kita itu jangan banyak melamun. Kalau di mobil ya kemungkinan itu faktor bisa disebutkan kecelakaan juga, tapi kemungkinan di sini kecelakaannya ada kelainan mungkin ya. Dan Abah sahabat akan coba untuk membongkar apa di balik Raja Mandala yang dikatakan Atep tadi. Banyak kejadian-kejadian yang begitu mengerikan kemungkinan itu ya. Bentar ya Atep ya. Nah sahabat, jadi mudah-mudahan terbuka ya rasa penasaran saya gitu di daerah Raja Mandala. Kalau di daerah kalau dari arah Bandung itu sebelum jembatan itu kan perbatasan Bandung Cianjur gitu. Kalau dari arah Bandung sih sebelum perbatasan itu. Kalau dari arah Cianjur ke Bandung itu sesudah jembatan gitu, posisinya. Gimana Bah? Jadi gini Kang Atep ya. Menurut ini pengalaman Abah ya. Iya. Insting Abah pribadi, ya atau tidak juga cuman ini pengalaman dikarenakan Abah juga sahabat Kang Atep manusia biasa, ada kekurangannya. Cuman ini pengalaman Abah mengatakan secara
yang Abah lihat di Raja Manala itu yang dikatakan Kang Atep tadi itu, di situ ada sebuah pohon besar ya kalau Nah, ya, benar. dilihat di pinggir jalan itu. Ya. Dan ini di tahun berapa ini ya? Di tahun 90 ini Kang Atep ya pernah ada kejadian juga. Ini entah lagi pembangunan lah, entah lagi apa. Iya. Di situ ada kesurupan massal. Ya. Ya, waktu itu yang Abah rasakan, energi Abah mengatakan ke situ. Ya. Dikarenakan itu Kang Atep di Raja Manala itu di pohon itu ya sampai belakang itu, apalagi sampai sekarang kemungkinan banyak orang yang kecelakaan di situ, Ya. menimbulkan energi semakin besar di situ ya. Di belakangnya itu banyak sosok makhluk yang merupakan seperti ada wanita baju kebaya merah entah apa ini, seperti Ya. kuntilanak juga. Ini kemungkinan sosok yang dikatakan ya orang yang percaya apa sama mistis ya. Ya. Pohon itu sebetulnya Kak Atep ya suatu energi, kalau menurut penglihatan Abah ini gerbang. Ya. Gerbang apa itu, Bang? Ini bisa disebutkan gerbang alam gaib ya, itu pohon itu. Karena begini yang Abah ambil nih, ada ritual ini, bahkan seorang sesepuh kemungkinan ini ya yang Abah lihat nih. Sepuh di sana itu. Iya, kemungkinan itu. Ya. Dia pernah disuruh kemungkinan sama orang-orang tertentu untuk ya terkait untuk pembangunan itu ya. Iya. Dan sepuh itu mengatakan begini, ini bisa, tapi dia minta tempat. Kata si bapak itu, kalau saya disuruh mau dipindahkan dari sini boleh, tapi minta tempat untuk saya yang kayak gini kalau ngobrol manusia gitu. Jadi si sesepuh itu maksudnya berbicara yang bisa menembus alam kejinan lah, alam siluman bisa jadi ya. Karena itu energi kejadian itu, karena ini memang misi-misi energi alam siluman. Karena kan kata ini itu pohon itu suatu gerbang, dan jalan itu suatu lapangan di depan yang Abah katakan tadi, gerbang itu. Halaman gitu. Iya, itu halaman yang dulunya kan ini yang kalau Abah rasakan kayu ini, entah ini Abah iya atau tidak, tapi ini mengatakan mau ditebang. Cuman waktu itu ada kejadian yang hebat, orangnya itu ibaratnya ini kemasukan ya atau bagaimana ya, pokoknya itu pohon itu tidak bisa diganggu. Dan akhirnya yang mau motong kayu itu terjadilah waktu itu kesurupan banyak orang yang kejadian di waktu itu. Dan sosok ini energinya nih hati-hati juga, emang kalau faktor kecelakaan kemungkinan tentang kelalaian kita juga. Cuman Abah mengatakan di situ di Raja Manala itu ada tempat alam siluman atau alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh ya, kemungkinan cuma manusia yang punya kemampuan mungkin yang bisa melihat ke sana. Dan di situ tuh sosoknya itu ular besar. Ya, ular besar, dan ular ini warna kulitnya hitam mengkilat lah. Cuman di atasnya itu ada ikatan seperti kuning atau mungkin ya gitu? Bisa jadi kemungkinan itu mahkota. Dan ini yang Abah rasakan di malam hari pernah ada kejadian. Suatu ini kalau Abah lihat nih mobil putih ya, mobil putih itu kemungkinan kalau lihat ini, kalau waktu ini kayaknya di jam 11 atau setengah 12 malam ya, di malam Selasa ini. Kalau ibaratnya Abah bisa mengatakan, energi Abah mengatakan ke sana dia ada kejadian. Waktu itu mobil itu diikuti oleh sebuah truk besar itu. Truk ini
engkel Kang Atep. Dia Oh, itu engkel. dalamnya itu membawa kemungkinan entah alat-alat elektronik ini yang abah dapat iya, ini. iya. Tiba-tiba si mobil putih itu secepatnya dia tuh mengerem mendadak pas di depan Mobil truk itu bah? kayu itu. Oh, kayu. Ya, pohon yang abah katakan tadi, dikarenakan dari ujung sampai ujung itu ular itu melintang. Oh. Kelihatan supir itu. Oh iya iya. Dan tiba-tiba dia tuh daripada menabrak sosok ular besar itu, dia itu Ngerem mendadak. rem gitu? mendadak. Oh. Dan tiba-tiba dari belakang kan tidak tahu Iya, yang iya. depan mau ngerem, dan akhirnya mobil ini Terlindas terpental dari iya. belakang. Dan orangnya ini 2 orang, yang satu kemungkinan nih tinggal di tempat, yang satu dibawa ke rumah sakit. Iya. Dan untuk itu Kang Atep di sini harus hati-hati, ini banyak, apalagi sekarang nih banyak makhluk. Di sini ada juga nih, apalagi nih ada bayangan apa ini, mobil rusak mungkin ya di atas. Iya bah, emang ada itu Nah, dipajang gitu. itu kan jadi ada suatu mistis juga Kang Atep ya di situ. Ini sosoknya kayak ini nih. Ini mukanya itu menjol-menjol ini. Cewek cowok itu bah? Ini kalau dilihat ini cowok, tapi ini negatifnya, nah ini galak ini makhluk ini. Itu di pas mobil rusak itu. Ya, Oh. energinya besar sekali ini Kang Iya, Atep iya, yang iya. abah rasakan. Makhluknya matanya itu hampir keluar, ibaratnya besar lah, dan ada seperti bulu. Dia tuh berdiri di sini. Entah makhluk apa ini, apa mendeteksinya makhluk kok aneh gitu kan. Iya bah. Enggak apa posturnya kayak begini. Jadi ini kepalanya kayak sebentuk Nonjol gitu. ya, dari ininya kotak gini Oh, di sini kayak buah apel gitu. Oh, mencos gitu. Iya, Oh. cuman serem lah. Dia bertaring dan kupingnya itu Panjang. panjang. Dan dia itu aneh, ini punya ekor ini. Siluman itu bah? Ya, bisa jadi ini siluman. Dan kemungkinan dari abah ini alam kayu ini, ya maaf, ini tidak bisa diganggu gugat Kang Atep ya. Iya. Dikarenakan di situ ada alam siluman atau alam kajinan ya, alam siluman itu. Kemungkinan untuk kecelakaan ini bisa terjadi kalau kita juga ngantuk entah bagaimana. Tapi kita sebaiknya, kalau yang percaya sama mistis, Iya bah. cobalah kita untuk menghargai atau bagaimana. Itu kan udah ada ciri itu di situ. Bagaimana bah, andaikan untuk di tempat seperti itu, bagaimana caranya untuk biar dia itu tidak mengganggu. Iya bah. Nah, abah akan memberi ini untuk sahabat semua yang melintas Jalur sana bah ya? jalur untuk tujuan dari Bandung Cianjur mungkin ini Iya, lewat. Kita pijit aja dulu klakson. Pas di titik itu bah. Ya, pokoknya mau musik, karena energi di situ akan mengatakan ada energi nih ke apa, pundak ya, atau ini seperti merinding begitu. Dan kita harus ingat sama yang Maha Kuasa. Iya bah. Berdoalah Iya. dan tekanlah klakson. Kalau ada rokok di situ, kalau ini yang lebih bagusnya ini rokok garam merah di situ, buang aja pokoknya. Yang penting buang rokok. Iyalah, kita anggap aja menghormati dia. Oh, cara menghargai Iya. dia itu bah ya. Yang abah rasakan nih, pencet aja klakson untuk melewat jalur yang Kang Atep barusan ditanyain. Dikarenakan itu alam siluman Kang Atep. Dikarenakan jalan itu kalau menurut penglihatan abah itu ibarat ini rumah nih, taman itu ada gapura, itulah yang terlindas. Jadi emang kalau itu percaya itu kan mitos ya. Iya bah. Kembalilah kepada diri kita pribadi sahabat. Cuman abah bercerita ini dikarenakan ini mestinya silumannya nih galak, apalagi kalau di sekarang nih ada kuntilanak, ada makhluk baju merah juga ini. Banyak. Dan di malam hari pernah ada orang nih Kang Atep, boleh nih konten abah ya, ibaratnya tidak ada adegan apapun, abah menceritakan abah yang abah dapat, itulah abah yang sampaikan. Ada sepasang ini yang berjalan di kala itu, dikarenakan motornya itu kempes ban. Nah, dia itu melintas apa, mendorong mungkin ya, nyebrang gitu bah ya, mendorong. Cuman mendorongnya itu waktu itu entah nih tahun berapa ya kalau abah rasakan. Cuman ini kejadian ini
di penglihatannya dia itu di sebelah ini, dia nih dari Cianjur nih kayaknya nih sebelah kiri entah. Oh iya iya. Sebelah kiri ya. Iya iya. Di sebelah kanan itu ada tambal ban waktu itu dia lihat. Iya. Dan akhirnya dia itu tidak menyadari, bahkan dari sana itu ada mobil, dia itu membelokkan mendorongnya dan tiba-tiba motor itu terhantam. Dan maka di situ hati-hati, jangan melamun. Iya Pak. Kalau untuk itunya, dan di sini ada juga kejadian nih Kang Atep, motor nih, motor orangnya hampir, iyalah ini cukup parah juga nih motor. Ntar nih, tapi ini semakin, padahal Abah belum pernah ke sana ya, cuman Abah ini ada kejadian nih Kang Atep, ya, sebuah motor, cuman waktu itu orangnya tidak, ya kalau Abah rasakan nih, dia itu tidak sembarangan ya, entahlah apa yang dia bawa di dompetnya, entah bagaimana. Dia itu kejadian ibaratnya seperti kena barang tapi tidak ada ini. Motor itu terpental tapi tidak ada yang ditabraknya itu di situ. Dan orang ini kemungkinan yang Abah rasakan nih, sampai dia itu di Ruqyah juga, dan orang bisa ini Abah lihat ini gambarnya panjang nih orang ini. Oh iya Pak. Dan dia ini orangnya masih sekarang ada bergelut di, alhamdulillah masih ada. Entah di perkebunan lah, entah di mana, yang penting orang itu kondisinya sekarang masih ada. Selamat gitu Pak ya. Ya, orang ini masih ada, dan kejadiannya itu dia itu emang pernah kejadian di situ. Dan Abah nih orang konten ya, bukan mengada-ngada, cuman Abah insting mengatakan beberapa orang di situ banyak kejadian, dan emang di situ yang paling berbahaya itu adegannya ular bahaya yang Abah katakan tadi. Dan hati-hati bila masuk wilayah itu, katakanlah bismillah atau Al-Fatihah ya. Iya Pak. Yang penting membacanya itu yakin, karena kan cuman kalau dari ilmu ayat Al-Quran kata cuman nggak hanya dibaca, maksudnya perlu keyakinan. Iya Pak. Insting seperti memeras aci sampai keluar acinya. Nah seperti kalimat itu membacanya jangan sampai gerusak-gerusuk. Memerlukan keyakinan yang kita perlu betul-betul meyakini sampai dari kalimat itu energinya dari Sang Pencipta itu diberi kekuatan gitu. Jadi jangan sampai kita takut membaca, akhirnya kan akibatnya bismillahirrahmanirrahim. Kita kan nggak fokus, jadi percuma kita membacakan, karena kan kita juga udah ketakutan. Jadi kita jangan takut, karena Allah itu memberikan kalimat-kalimat itu melalui guru besar Nabi SAW. Kalau kita bisa membawanya, bisa ngolahnya, itu akan ada hikmah yang lebih besar. Maka gunakanlah kalimat itu, bukan berarti kalimat itu tidak ada efeknya, tidak. Kalimat itu semuanya mujizat besar, tergantung diri kita pribadi. Apalagi kita udah pengaruh dengan disebutkan alkohol ya, itu kan udah nggak bakal inget membaca hal-hal seperti kalimat-kalimat yang Abah katakan tadi. Dan untuk sahabat semua yang melintas Bandung Cianjur atau dari Cianjur ke Bandung, di situ ada nama daerah Raja Menalan. Nah disitulah ada pohon, itu bisa disebutkan gerbang gaib. Dan menurut Abah cuman pijit klakson ya, mau sekali 2 kali, bahwa yang penting itu buang aja rokok lah. Mau rokok apa yang kalau ada gitu Pak. Kalau ada ya, kalau yang bagusnya ini rokok geram merah di situ. Dan mudah-mudahan menurut Abah ya ternyata cuma insting Abah, jauhlah dari kecelakaan itu. Hindari, dikarenakan ini juga bukan tidak dipindahkan, tapi ini minta permintaan ada hulunya. Dan orang tua itu menyampaikan sama yang itu, boleh ini ditebang, tapi ini taruhannya berat nyawa gitu kan. Akibatnya kalau bisa jalan jangan ke sini dulu nih, entah tahun berapa ya. Tapi waktu itu kemungkinan orang kan kalau masalah misteri ya Kang Atep, Abah selalu mengatakan percaya atau tidak, tapi itu tidak apa-apa, kembali kepada diri kita pribadi. Mau percaya juga silakan, mau tidak juga ya tidak apa-apa. Cuman perjalanan pasti waktu berputar 24 jam itu akan mengatakan, bahkan berjalan. Nah maka orang tua itu akhirnya permohonan, janganlah mengganggu orang-orang ya. Emang di situ ada, tapi semakin sekarang kan banyak yang kecelakaan, jadi energinya itu di situ itu hawa darah itu
seperti nanya apa makhluk jin negatif ya, Iya, di sana Bang. itu kesana kemari lah ibaratnya. Maka dari Abah sahabat untuk Raja Manala lewat di situ buang aja rokok, seperti ambil aja lah wilayah lain seperti Tanjakan Emen nih. Iya. Tanjakan Emen itu berada kemungkinan daerah Subang ya, yang Iya, Bang. menjadi mitos. Di Tanjakan Emen banyak kejadian-kejadian yang tragedi begitu mematikan banyak orang di sana kejadian. Cuman yang jadi sasaran itu Kang Emen. Iya, baik. Nah, kita ambil dari belakangnya. Bahkan Kang Emen juga meninggal. Kemungkinan entah kelalaian entah bagaimana, cuman ini ceritanya legenda mengatakan Tanyakan Emen ini berbahaya. Iya. Nah, sosoknya itu siapa yang kemungkinan sebelum Kang Emen meninggal ada kejadian yang belum kita tahu. Iya. Nah, kalau yang Abah lihat juga di sana ini terpentang ini seperti di sini. Sama Ya ada energi alam yang gitu. Dan akhirnya kemungkinan apa yang disebutnya Tanjakan Emen, Kang Emen waktu dulu ini meninggal pertama dia di sana. Iya. Dan menurut orang sekarang jadi mitosnya Kang Emen di situ selalu minta tuma atau bagaimana, tapi kalau menurut penglihatan dia juga itu kecelakaan. Akibatnya ya kembali lagi di kendaraan tergantung itu supir harus hati-hati. Ya fit, apalagi mata ya dijaga. Jangan banyak lamunan. Kalau punya HP apapun yang terjadi janganlah kita lagi jalan tiba-tiba megang HP. Ya biarin aja dulu. Nah itulah sedetik pun kalau di mobil kecepatan lagi cepat udah berbelok mengembalikan juga udah tidak kendali. Nah maka untuk Raja Mandala ini Kang Atep mitosnya ya atau bagaimana ini ada kerajaan alam yang gitu. Ibaratnya Bah apakah kalau memindahkan makhluk seperti alam yang gitu Kang Atep memang kalau yang pasti ini harus ada adegan ritual ya. Tidak mudah juga dikarenakan ini alam siluman yang alam gaib ini di situ yang besar juga sih. Lumayan juga ya. Karena kan di jalan ini bukan melindas tempatnya tapi di depan itu ada jalan itu, maka yang dikatakan Kang Atep tadi sekian tahun sekali. Tapi itu kembali lagi kepada kita pribadi. Selalu itu ada. Makanya untuk sahabat semua Kang Atep ya dan untuk wilayah kita pribadi yang dekat. Pencet klakson 1 kali dan buanglah rokok. Rokok apa aja ya. Kalau energi mengatakan pengennya garam merah gitu. Gitu. Kalau garam merah ada insting kemungkinan di zaman dahulunya entah ini. Dan di sini banyak makhluk, ada sosok nenek-nenek juga. Banyak sekali. Iya, dan di sini ada sosok berdarah sampai sekarang, cuman ini di bawah apa ini? Tempat ya gitu. Bagaimana ini? Dari pohon itu ke sebelah mana ini? Ini ada tempat energinya mengatakan ini kental nih di sini nih. Iya, emang di sesudah pohon itu emang sering sekali terjadi kecelakaan. Ya, makanya ini di sini harus hati-hati untuk sahabat semua di Raja Manala ini. Dan ada cirinya mobil di atas kayu ya. Nah itu energi mengatakan janganlah melamun di situ dikarenakan emang kalau kecelakaan kembali kepada diri kita pribadi. Cuma apa mengambil insting yang dikatakan Atep di situ ada alam itu. Kalau masalah kejadian kecelakaan sana sini, cuma kondisinya di situ, maka kita hati-hatilah. Caranya hormatilah gaib di situ. Biji klakson, kalau ada rokok buanglah rokok gitu. Di situ cuma itu yang Abah sampaikan Atep. Terima kasih atas penjelasannya, Bah ya. Ya untuk sahabat berhati-hati jika berkendara ya. Karena kecelakaan lalu lintas itu sering kali terjadi dimanapun itu. Bisa terjadi karena faktor kelalaian kita ya. Jadi kalau berkendara itu tetap waspada, hati-hati dan gak boleh melamun gitu. Nah untuk di titik itu ya Raja Mandala tepatnya di sebelum perbatasan ya, jembatan Raja Mandala itu lebih hati-hati ya. Yang tadi Abah sampaikan itu ada sebuah kerajaan alam gaib gitu. Jadi di titik situ kita harus lebih hati-hati jika yang percaya sama hal-hal mistis itu kembali lagi. Jadi
untuk menghormati beliau, sosok itu, Abah mengatakan pencet saja klakson jika sahabat punya rokok, buang saja Ya. rokok. Apalagi untuk rokok garam merah ya, gitu ya. garam merah. Ya, untuk sahabat intinya tetap hati-hati dimanapun Anda berada ya. Jangan lalai. Jadi sahabat, betul yang dikatakan Kang Atep, kita jangan lalai. Dan dari Abah, dan untuk sahabat Orang Misteri dimanapun Anda berada, yang tujuan Bandung Cianjur Sukabumi, dari Sukabumi ke Bandung, di kawasan Raja Manala, kemungkinan yang dikatakan Kang Atep sering ada kejadian yang biologisnya mitos ya, sering kejadian bersangkutan dengan makhluk gaib, karena itu udah menjadi tutur ucapan-ucapan dari orang-orang yang tahu di situ ya. Dan Abah membongkar dan bercerita ialah yang dikatakan Atep tadi, jadi klakson, buanglah rokok, kalau ada rokok apa aja lah, yang penting kita mengerti. Yang jangan lupa berdoa. Mungkin cuma itu yang Abah sampaikan untuk sahabat semua. Mau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.